Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ibu, pengampu guru mata pelajaran prakarya. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu prakarya. Prakarya di dalam pikiran kita bukan hanya sekedar coret-coret, buat sesuatu yang indah, namun prakarya masih jauh lebih banyak yang perlu kita ketahui, karena prakarya bukan hanya sekedar membuat karya, tapi mendalami bagaimana tekstur-tekstur yang akan kita buat, bagaimana keadaan-keadaan suatu benda yang bisa dibuat menjadi prakarya. Di semester 1 ini, bab pertama kita akan bahas tentang kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam. Kita bahas dulu apa itu serat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunannya berorientasi terutama ke arah panjang. Kemudian, menurut istilah, serat yang dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan kaya akan serat yang baik untuk sistem pencernaan. Itu adalah pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia dan menurut istilah. Sedangkan pengertian serat itu sendiri adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Jadi serat itu terdiri dari beberapa komponen-komponen, kemudian menyatu. Itulah dikatakan serat. Semua ada serat. Seperti halnya daun. Daun itu terdiri dari kumpulan serat-serat. Kalau kita lihat, ada seperti serabut-serabut di dalamnya. Memang serat itu seperti itu. Serat itu terpisah-pisah. Namun ketika mereka menyatu, mereka akan membentuk sesuatu yang indah. Namun kalau hanya sendirian, hanya satu serat saja, tidak indah. Tapi kalau sudah berkumpul, itu nampak sangat indah, menjadi sesuatu yang berguna. Baik itu secara alami ataupun secara buatan. Karena semua yang ada di sini, semua yang ada di dalam makhluk hidup, itu terdiri dari serat. Serat alam dapat digolongkan 3 jenis. Yang pertama yaitu serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan, yang ketiga serat mineral. Kita bahas satu persatu, apa itu serat dari tumbuhan, apa itu serat dari hewan, apa itu serat dari mineral. Serat yang pertama kita akan bahas serat dari tumbuhan. Tumbuhan itu juga terdiri dari beberapa serat-serat. Kita bagi lagi jenisnya, kita golongkan lagi, kita kelompokkan lagi. Jenis-jenis serat dari tumbuhan yang pertama yaitu serat dari biji. Biji itu juga mengandung serat, karena di dalam biji itu kita temukan beberapa serabut-serabut. Seperti serat, yaitulah yang dinamakan seratnya. Contoh serat dari biji itu adalah serat kapuk. Kapuk itu biasanya dipakai untuk kita tidur sehari-hari menggunakan bantal. Bantal itu di dalamnya ada yang dalamnya kapuk. Atau juga kapas, biji kapas. Pakaian yang kita gunakan itu mengandung biji kapas. Kapas yang dipintal menjadi benang kemudian disatukan menjadi kain itu terdiri dari kapas. Atau bisa juga untuk kosmetik, untuk wajah supaya wajahnya bersih itu bisa menggunakan kapas. Kemudian yang kedua yaitu serat dari batang. Batang itu juga mempunyai serat. Kalau kita ingin membuat kerajinan serat dari batang itu sangat bagus, bisa seperti contohnya yang bisa digunakan untuk kerajinan adalah
batang pohon anggrek atau bambu. Bambu sudah banyak kita lihat di pasar-pasar atau bahkan di rumah kita sendiri. Ada kipas dari bambu. Kemudian ada meja dari bambu. Bahkan ada dinding rumah yang menggunakan bambu. No problem, tidak masalah. Itu semuanya bisa kita lakukan kalau kita ada niat. Kita harus tahu dulu jenis-jenis serat apa yang akan kita gunakan untuk kerajinan tangan kita nanti. Serat dari daun. Serat dari daun itu ada yang bisa digunakan untuk kerajinan, ada yang juga tidak bisa digunakan untuk kerajinan. Kita harus bisa memilah-milah bagaimana sih serat yang bisa digunakan untuk suatu kerajinan. Serat dari daun, contohnya daun yang bisa digunakan untuk kerajinan adalah daun pandan berduri. Daun pandan berduri yang bentuknya besar, bukan untuk yang di sayur, tapi daun pandan berduri yang besar itu biasanya untuk tikar pandan gitu, atau untuk tempat-tempat makanan dan lain sebagainya. Dan juga ada daun nanas. Daun nanas itu juga bisa digunakan untuk kerajinan. Ada yang dibikin tas, ada yang dibikin macam-macam pokoknya. Kemudian ada daun eceng gondok. Daun eceng gondok juga seratnya bisa dimanfaatkan. Masih banyak lagi serat-serat yang dari daun yang bisa digunakan untuk kerajinan tangan. Kemudian serat dari buah. Serat dari buah. Buah sangat banyak yang bisa kita manfaatkan. Contohnya yang paling sering digunakan untuk kerajinan adalah serat dari buah kelapa. Serat dari buah kelapa itu sangat tebal, sabutnya itu kalau kita kupas ada sabut kelapanya, sangat tebal, serat-seratnya itu masih bisa digunakan untuk berbagai banyak hal kebutuhan kerajinan tangan yang akan kita buat. Yang kedua, pembahasan kita adalah serat dari hewan. Serat dari hewan itu ada dua, serat dari stapel dan juga serat filamen. Keduanya itu cenderung dimanfaatkan penduduk yang tinggal di musim dingin. Karena penduduk yang tinggal di musim dingin itu banyak menggunakan pakaian yang terdiri dari serat hewan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penghangat tubuh, menghangatkan tubuh untuk cuaca musim dingin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari serat stapel. Serat dari stapel merupakan serat yang berasal dari rambut hewan yang biasa disebut dengan wool. Tuh. Serat jenis ini bisa digunakan untuk bahan kalau kita mau membuat pakaian. Jadi serat dari wool ini biasa dibuat untuk jaket, bisa dibuat untuk baju-baju tebal gitu. Serat dari stapel ini sangat ciri khasnya itu sangat terlihat seperti rambut-rambut keribu. Nah, itu serat dari stapel, biasa diambil di bulu-bulu domba, terus di bulu-bulu domba, kemudian di bulu-bulu domba. Nah, itu yang penting di bulu domba contohnya salah satunya. Kemudian yang kedua, serat dari filamen. Apa itu filamen? Baru dengar? Apa sih filamen? Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Misalnya serat yang terbuat dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membuat kepompong. Jadi kepompongnya ulat sutra itu kita ambil seratnya digunakan untuk pakaian. Serat jenis ini biasanya sangat mahal harganya karena selain pembuatannya yang rumit juga memerlukan ketelitian yang sangat detail karena itu seratnya tidak mudah untuk diambil. Kemudian apa sih manfaatnya kalau kita sudah menggunakan serat dari filamen ini? Kalau di dalam hadis
Pakaian sutra itu ketika dipakai di cuaca yang panas akan terasa dingin. Kalau dipakai di cuaca yang dingin, maka akan menghangatkan tubuh. Nah, itulah keistimewaannya. Makanya serat dari filamen ini sangat mahal harganya. Namun hanya perempuan yang boleh memakai di dalam ajaran Islam. Yang ketiga, serat dari mineral. Serat dari mineral ini merupakan serat fiber yang diambil dari mineral. Contohnya yaitu serat dari kaca serat, kemudian serat logam, kemudian serat asbes. Nah, biasanya dipakai untuk asbes tempat rumah, untuk atap rumah, untuk kaca-kaca dan lain sebagainya. Itu kita bisa tahu lebih mendetailnya itu nanti.